Setelah melalui perjuangan ekstra keras, akhirnya Red Spark berhasil memperpanjang kemenangan beruntun mereka. Hingga putaran keempat Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 ini, Red Spark yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi sudah mengkoleksi 9 kemenangan beruntun. Itu setelah mereka berhasil mengkandaskan perlawanan GS Caltex di kandangnya Jangchung Arena, Seoul, Korea Selatan hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Dalam laga tersebut, Megawati Hangestri mencetak 31 poin dengan tingkat efisiensi keberhasilan serangan mencapai 53,6%. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur, itu memang tampil dominan sejak set pertama hingga terakhir. Berbeda dengan Vanja Bukilik yang selama ini menjadi tandem mautnya. Dalam pertandingan melawan GS Caltex, pemain asal Serbia itu hanya menyumbang 16 poin dengan efisiensi serangan di angka 28%. Karena performa apiknya tersebut, tak heran jika Megawati dinobatkan sebagai MVP dalam laga tersebut. Menurut penilaian pengamat pertandingan, ia menjadi pemain kunci Red Spark dalam memenangkan pertandingan tandang itu. Pun, spike back attack-nya di penghujung set kelima menjadi penentu bagi tim asal kota Daejeon Korsel itu meraih kemenangan. Menambah panjang kemenangan beruntun yang telah dicapai mulai akhir putaran kedua dan ketiga menjadi 9 kali kemenangan. Diketahui, laga antara Red Spark melawan GS Caltex di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan berkesudahan 2-3 untuk keunggulan tim tamu. Red Spark menang di set pertama dan ketiga dengan skor yang sama yakni 23-25. Serta set penentu dengan keunggulan 12-15. Sementara GS Caltex mencuri kemenangan di set kedua, 27-25, dan set keempat 25-20. Giselle Silva menjadi pendulang poin terbanyak bagi GS Caltex dengan catatan 48 poin dan efisiensi keberhasilan serangan sekitar 56%. Red Spark memburu sejarah baru saat bersua GS Caltex pada laga perdana putaran keempat Liga Voli Korea, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2024. Red Spark tengah terbang tinggi. 8 kemenangan beruntun mampu dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan hingga berakhirnya putaran ketiga Liga Voli Korea. Tren positif itu menempatkan Red Spark di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 34 poin. Red Spark berjarak 9 poin dari Hillstead di peringkat kedua dengan tabungan 1 pertandingan. Dilansir dari Naver, catatan 8 kemenangan beruntun anak asuh Ko Hee-jin ini sudah menyamai rekor kemenangan terbaik mereka di Liga Voli Korea. Kini, Red Spark berpeluang mencetak sejarah baru yakni mengukir 9 kemenangan berturut-turut. Syaratnya, Red Spark wajib mengamankan kemenangan saat bersua GS Caltex. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Jangchung Arena, Seoul. Red Spark didukung catatan head-to-head apik melawan GS Caltex dalam upaya mencetak sejarah baru. Red Spark selalu menang dalam 7 bentrok terakhir melawan GS Caltex. Kemenangan terakhir diukir Red Spark dengan skor 3-1 atas GS Caltex pada tanggal 21 Desember tahun 2024. Sedangkan kemenangan terakhir buat Caltex dibukukan pada tanggal 21 Desember tahun 2023. GS Caltex juga tidak bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal karena sempat menelan 14 kekalahan beruntun. Meskipun di laga terakhirnya, Giselle Silva dan kawan-kawan baru saja menang atas pemuncak klasemen Pink Speeders dengan skor 3-2, tanggal 7 Januari lalu. Netizen Korea khususnya fans Pink Speeders ramai-ramai mengkritik rival baru Megawati Hangestri dalam laga Pink Speeders vs GS Caltex. Pemain asing terbaru Pink Speeders menjadi sorotan, Marta Matejko yang menggantikan Tutku Burcu yang harus menepi karena mengalami cedera. Marta Matejko digadang-gadang bakal menjadi pesaing baru Megawati Hangestri di laga selanjutnya di putaran keempat Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Sehingga ekspektasi fans Pink Speeders sangat tinggi terhadap pevoli asal Polandia tersebut. Sebelum bertemu dengan Red Spark dan Megawati Hangestri, Pink Speeders terlebih dahulu menghadapi GS Caltex. Pertandingan pembuka putaran keempat Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 telah selesai yang mempertemukan GS Caltex vs Pink Speeders. Tuan rumah GS Caltex berhasil memutus rekor buruk dengan menang dramatis atas tim pemuncak klasemen lewat full set dengan skor 3-2 di Jangchung Gymnasium.
Atas hasil ini, GS Caltex akhirnya meraih kemenangan perdananya setelah sebelumnya selalu menelan kekalahan dalam 14 pertandingan secara beruntun. Pertandingan menyajikan duel yang seru lantaran kedua tim sama-sama mendatangkan pemain asing baru yakni GS Caltex merekrut middle blocker baru, Tran Thi Bich asal Vietnam sebagai pengganti Wheeler. Sementara Pink Speeders mendatangkan opposite baru yakni Marta Matejko. Dalam laga ini, performa Ratu Voli Korea Kim Yeon Koung menurun dengan hanya mencetak 16 poin, dan tingkat keberhasilan serangan 35,6%. Pencetak poin terbanyak bagi Pink Speeders adalah Yoon Ju Jong dengan mencetak 21 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 44,8%. Pemain asing terbaru Pink Speeders, Marta Matejko hanya mencetak 3 poin, dan tingkat keberhasilan serangan hanya 15,8%. Dia juga melakukan kesalahan beomsil 3 kali. Matejko melakoni debutnya berseragam Pink Speeders dengan memakai nomor punggung 23 saat pertandingan melawan GS Caltex. Berikut komentar netizen Korea dan fans Pink Speeders atas performa buruk Marta Matejko. Tampilan atletis tinggi 199 sama dengan 8 cm, berbanding terbalik dengan skill yang ditampilkan Matejko, ujar netizen Korea dilansir dari Naver Korea. Gerakan Marta Matejko terlalu lambat, dan serangannya terlalu lemah, komen netizen. Hengkuk Pink Speeders membutuhkan pemain kuota Asia seperti Megawati Hangestri, ungkap fans GS Caltex. Pertahanan GS Caltex sebenarnya kurang bagus, tapi Matejko serangannya lemah dan tidak bagus. Segera keluarkan Matejko, ini hanya akan menjadi kekalahan yang merugikan, ungkap netizen Korea. Matejko, bukankah Matejko penampilannya terlalu buruk? Kurang tajam dan smashnya tak bertenaga, ujar netizen Korea. Itu jelas menunjukkan mengapa tidak terpilih saat tryout, meskipun Matejko sangat tinggi, dia tidak bisa bertahan, tidak bisa memblokir, dan tidak bisa menyerang, komen netizen Korea.